Oke, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Di sini kita akan membahas tentang materi kepemimpinan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Emrinaldi dengan akronim 126. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemimpin di dalam struktur organisasi ataupun perusahaan. Sebenarnya banyak definisi terkait pemimpin ataupun kepemimpinan. Saya kutip salah satunya adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada juga yang menyebut bahwa kepemimpinan atau pemimpin itu adalah seni menggerakkan orang lain tanpa kita yang bergerak. Seni menyuruh orang lain demi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, tentu kalau dalam organisasi, cara pemimpin itu berbeda-beda, tergantung seberapa banyak atau seberapa tinggi kuantitas SDM yang kita miliki. Tentu memimpin 5 orang dengan 50 orang dengan 5.000 orang pasti berbeda. Nah, jika memimpin 5 orang, kita mungkin mempunyai pengalaman bahwa di dalam suatu kelompok ataupun kita sering diberi tugas untuk kelompok hanya yang terdiri 5 orang. Jika kalian menjadi ketua kelompok, maka yang teman-teman lakukan adalah membagi tugas satu persatu. Si A tugasnya A, si B tugasnya B, si C tugasnya C, membagi langsung memplot. Tetapi jika memimpin 50 orang, apakah sistem seperti itu bisa digunakan? Tentu tidak bisa, karena sangat tidak efektif dan efisien jika menyuruh orang satu-satu. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah membuat struktur organisasi. Jadi kita sebagai ketua pimpinan tertinggi membuat bagan-bagan yang ada di bawah kita. Siapa yang menjadi bendahara, siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang menjadi kepala bidang, kepala divisi, kepala departemen. Nah, itulah yang akan bekerja mengikuti sistem. Jika memimpin 5.000 orang contohnya, apa yang harus dilakukan? Tentu pakai struktur organisasi tentu. Tetapi seorang pemimpin harus mempunyai core value yang dibawa kepada jajaran bawahannya, sehingga bukan hanya efektif dalam menyelesaikan tugas, tapi bawahan mengikuti core value yang telah diberikan, yang telah disistemkan kepada pimpinan teratas. Nah, itu dalam struktur organisasi. Pemimpin diartikan sebagai jabatan formal. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa pemimpin itu tidak hanya disebut bahwa itu adalah jabatan. Banyak pemimpin-pemimpin yang secara tidak sadar dia adalah pemimpin. Nah, apa syarat menjadi pemimpin? Itu adalah mempunyai pengikut. Pengikut itu adalah yang mengikuti kata-katanya, mengikuti tindakan, mengikuti pikiran, role modelnya. Nah, itulah yang disebut pemimpin. Kenapa pengikut mau mengikuti? Apa faktornya? Tentu faktor yang pertama adalah kepercayaan. Nah, jika seseorang percaya bahwa dia ini berkompetensi, dia ini berintegritas, dia ini amanah, maka secara tidak langsung dia mempercayai seutuhnya tanpa syarat. Nah, jika saya masukkan ke dalam persamaan, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan seseorang agar kita diakui sebagai pemimpin? Pertama, rumusnya adalah T sama dengan T itu trust, C tambah I1 tambah I2 dikurang SI. T tadi sama dengan trust, C-nya itu adalah kompetensi, I1 adalah integrity, I2 adalah intimacy, dan SI adalah self interest. Nah, apakah mungkin seseorang itu dipercaya untuk menjadi pemimpin jika tidak mempunyai kompetensi? Tentu nggak mungkin. Contohnya saja di dalam bidang organisasi, kebetulan saya di pasar modal, apakah seorang pemimpin itu harus mempunyai kompetensi di bidang pasar modal? Tentu. Jika tidak punya maka akan tidak relevan. Seperti contohnya BKN, apa namanya, MBG. Nah, kepala MBG bukan dari ahli gizi, nah maka apa yang dampaknya yaitu keracunan. Jadi seseorang itu harus mempunyai kompetensi di bidang tersebut. Maka dari itu orang itu akan percaya
kalau dia bisa memimpin. Yang kedua adalah I1. I1 itu adalah integritas. Nah, integritas itu bukan hanya jujur ya. Jadi bedakan antara jujur dan integritas. Jujur itu adalah apa adanya, terbuka, transparansi. Tetapi integritas itu tidak bisa disamakan plek ketiplek. Jadi integritas itu adalah kejujuran plus moral. Jadi apakah jujur cukup? Tidak. Semisal seorang maling menyerahkan diri ke polisi dan dia mengatakan seluruh proses kejahatan kriminalnya. Apakah dia disebut jujur? Ya. Tetapi apakah dia berintegritas? Tentu tidak. Nah, jadi integritas ini adalah mencakup keseluruhan, yaitu adalah berkata jujur. Jujur itu apa adanya, terbuka, transparansi, plus melakukan sesuatu hal yang benar. Jadi ada moralitas di sana. Nah, jika teman-teman ingin dipercaya, maka harus berintegritas, jujur, dan melakukan hal yang benar. Yang kedua adalah intimacy. Intimacy ini kedekatan. Gini teman-teman, jika saya bertanya apa perbedaan pemimpin muda dengan pemimpin-pemimpin yang lebih senior, pemimpin-pemimpin yang mempunyai gap kekuasaan, tentu pada intimacy. Jadi pemimpin muda itu hal yang fundamental harus dikuatkan adalah pengakuan dari sebayanya, pengakuan dari angkatannya. Jika tidak mempunyai pengakuan, dia tidak bisa disebut pemimpin. Nah, pengakuan ini diambil dengan cara intimasi, kedekatan. Oleh karena itu banyak pemimpin-pemimpin itu yang muda terutama menghilangkan gap antara pimpinan dengan bawahan, sehingga terjalin komunikasi dua arah, terjalin hubungan kolaborasi. Jadi tidak hanya perintah atasan bawahan, tetapi atasan dan pimpinan juga menjadi teman, sehingga kedekatan emosional atau hubungan nyaman antara pemimpin dan pengikut. Nah, yang terakhir adalah SI. SI ini min SI. Jadi harus dikurangi self interestnya. Self interestnya apa sih? Self interest adalah kepentingan pribadi. Jadi kepentingan pribadi seorang pemimpin harus dikurangi. Jadi jika terlalu berlebihan akan merusak kepercayaan dan malah mengurangi pengikut. Contohnya misalnya kepentingan pribadi ingin menjadi selalu nomor satu, menggurui, selalu paling hebat, selalu paling depan. Nah, itu harus dikurangi. Next, nah kepemimpinan ini adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Nah, itulah yang saya katakan tadi banyak definisinya, yaitu ada seni menggerakkan orang lain dan sebagainya. Nah, di dalam banyak buku kepemimpinan, banyak gaya kepemimpinan. Yang paling kita sering dengar itu adalah autokratis, yaitu adalah pemimpin yang membuat keputusan sendiri. Nah, tapi semua gaya ini tidak ada benar dan tidak salah. Ini tergantung bagaimana teman-teman mengadopsi dan melihat sumber daya yang tersedia, sehingga semuanya itu bisa dicocokkan. Contoh seperti saya dulu, kita dicocokkan. Nah, yang pertama adalah transformasional, yaitu adalah menginspirasi dan memotivasi tim untuk melampaui kepentingan diri sendiri demi tujuan organisasi. Menginspirasi perubahan. Transformasionalnya adalah yang ingin perubahan, yang ingin grow cepat, bisa jadi ya. Jadi orang yang ingin revolusi. Nah, ini transformasional. Ada kebaruan yang dibawa. Ada pemimpin yang visioner lah. Yang kedua adalah laissez-faire, yaitu adalah kebebasan penuh kepada anggota tim. Nah, ini terbaik untuk tim yang sangat terampil dan mandiri, memberikan kebebasan luas bagi tim. Jadi peran sebagai ketua dalam pengambilan keputusan ini tidak berlaku di laissez-faire, karena
anggota itu diberikan kebebasan penuh dalam berekspresi, dalam menentukan kebijakan. Nah, tentu ini tidak efektif apabila di sebuah organisasi yang mempunyai struktur kepengurusan. Nantinya apabila banyak opsi, tentu makin akan bingung dalam menentukan kebijakan. Yang ketiga adalah demokratis, yaitu adalah melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah biasanya dengan suara terbanyak. Jika kita deadlock untuk menentukan kebijakan, maka akan voting dengan suara terbanyak apa yang harus diambil. Nah, sebenarnya ini juga mengurangi peran pemimpin sebagai puncak dari pengambilan keputusan. Nah, ini meningkatkan moral dan ownership tim, melibatkan tim dalam keputusan. Yang terakhir adalah autokratis, yaitu pemimpin yang mempunyai eh, kebebasan penuh dalam pengambilan keputusan. Nah, ini sebenarnya efektif dalam situasi krisis atau darurat atau membutuhkan tanggap cepat, tetapi ini juga bisa jadi menutup kreativitas dari anggota. Jadi anggota itu biasanya otoriter itu anggota dibungkam untuk menunjukkan ide atau gagasan yang dimiliki, karena pemimpin yang otoriter condong untuk menampilkan egonya sendiri. Nah, tantangan yaitu adalah pertama, generasi kerja yang beragam. Nah, jika teman-teman menjadi pemimpin, tentu banyak generasi di bawahnya yang akan menjadi pengikut. Contoh generasi itu dibedakan, ada yang Gen Z, sekarang ada yang Gen Beta. Nah, tentu kebutuhannya tidak sama dengan orang-orang dahulu. Ada banyak sekali budaya-budaya ya yang berbeda antara generasi. Jadi inilah pola yang harus dipahami dan dipelajari. Yang kedua adalah budaya kerja hybrid. Nah, jadi zaman sekarang, zaman digital, bukan hanya kerja itu sebagai work from office, tetapi juga work from home. Nah, banyak Gen Z itu yang sangat senang sekali dengan work from home, kerja digital dari rumah. Nah, inilah bagaimana cara kita sebagai pemimpin itu bisa memaksimalkan potensi dari bawahan. Apakah efektif bekerja secara hybrid, apakah harus datang ke kantor. Yang ketiga adalah tingginya tuntutan kesejahteraan karyawan. Nah, semakin zaman sekarang semakin banyak yang melek media sosial, banyak tweet-tweet yang bermunculan bahwa share terkait kesejahteraan. Nah, semakin banyak yang speak up terkait itu, maka tuntutan kesejahteraan karyawan juga semakin tinggi, sehingga karyawan itu menuntut untuk disejahterakan. Yang terakhir adalah mengembangkan pemimpin baru. Ini adalah regenerasi, bagaimana kita membuat atau menciptakan pemimpin baru dengan bibit-bibit unggulan. Selanjutnya adalah karakteristik pemimpin efektif. Nah, tadi sudah disampaikan ada rumus atau persamaan matematik dalam faktor penentu kepercayaan pemimpin. Nah, ini adalah salah satu faktor juga sebagaimana pemimpin yang baik ataupun efektif. Yang pertama tadi integritas, itu adalah kejujuran dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Nah, ini terkait moralitas. Yang kedua adalah percaya diri, yaitu adalah yakin pada kemampuan dan keputusan yang diambilnya. Yang ketiga adalah empati. Empati adalah memahami perasaan dan kebutuhan anggota tim. Yang keempat adalah cerdas, tetap tenang mengambil keputusan meski dalam tekanan. Yang terakhir adalah komunikasi. Nah, komunikasi adalah cara menyampaikan ide dengan jelas serta solusi, memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Nah, terakhir adalah penutup dan evaluasi, yaitu adalah ringkasan sederhana, kepemimpinan dan manajemen itu dapat dikembangkan. Semakin banyak yang belajar bisa dibelajar dimanapun, sehingga kompetensi itu bisa dikembangkan di mana saja.
Yang kedua adalah efektivitas pemimpin berdampak langsung pada kinerja tim. Nah, pemimpin yang baik, yang efektif, yang pas itu pasti berpengaruh positif terhadap kinerja tim. Yang ketiga adalah praktik dan refleksi adalah kunci utama. Nah, di dalam organisasi tentu kita mempunyai evaluasi-evaluasi terkait apapun yang telah kita laksanakan, maupun proses maupun kebijakan. Nah, disinilah adalah refleksi dari setiap kegiatan. Kita harus belajar menjadi lebih baik dari yang kemarin dengan cara refleksi dan evaluasi. Terakhir, aksi lanjutan evaluasi pelatihan pasti yaitu adalah selanjutnya rencana pengembangan pribadi dan sesi lanjutan coaching atau mentoring. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.